Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Semua terberkati pagi ini. Amin. Saya boleh melihat wajah Bapak Ibu bersuka cita pada pagi hari. Saudara, mungkin dalam setiap kehidupan kita merasa diintimidasi sama keadaan. Mungkin lingkungan mengintimidasi kita. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan buat saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Syukur bagi nama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, semuanya buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, semua Dia. Sekali lagi saudara, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, semuanya buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dengan segenap hati imani apapun yang Bapak Ibu alami pagi hari ini. Ada Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, semua Dia kuatkan. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, semuanya buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana,
Hosana. Segenap hati saudara katakan Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Saudara, kalau Allah kita boleh mati buat kita dan Dia boleh bangkit bagi kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ia tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, amin Tuhan. Yesus mati bagiku. Oh, haleluya. Tuhan saja yang boleh pujikan pujian ini. Amin. 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 Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Amin. Haleluya. Dia bangkit. Rasakan jamahan Tuhan saudara. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu atas setiap kehidupan kami.
Kami datang tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh merasakan anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Bahwa kami pagi ini lebih daripada pemenang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa lawatan Allah terjadi atas setiap kehidupan kami. Apapun permasalahan kehidupan kami, apapun yang kami alami pada pagi hari ini, kami memiliki Engkau Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Masalah kami kecil, Engkau Allah kami yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sukacita masih? Amin. Saudara, dalam Mazmur 133 itu bahwa Tuhan itu sangat mencintai persaudaraan. Tuhan itu cinta dengan kerukunan. Amin. Saya percaya bahwa di tempat ini orangnya suka bersaudara dan rukun. Karena apa? Ketika kita rukun, apa saudara? Ada janji Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Amin. Kita siap memuji Tuhan, kita bergoyang buat Tuhan. Amin. Silakan. Betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Saudara mau berjoget buat Tuhan, mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Ayo semua kita bergoyang buat Tuhan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya,
Oh betapa jemaat Tuhan saja coba ya. Pak urapan. Amin. Seperti embun di bukit. Yuk. Mengalir ke bukit Sion, ke sanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indah. Sekali lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Silakan duduk kembali. Wow, senang sekali saya melihat pagi ini Bapak Ibu. Wah, antusias banget memuji Tuhan, semua terberkati. Ada berkat Tuhan, amin. Kalau kasih Tuhan itu tidak bisa kita hitung saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami siapkan untuk boleh diisi dengan kebenaran firman. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Silakan duduk saudara semua. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dengan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang peduli dan mengerti kehidupan kami. Terima kasih kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau membuka mata rohani kami Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan tidak pernah sia-sia begitu saja, sehingga dapat bertumbuh di dalam hati kami, dan sehingga hidup kami semakin sungguh-sungguh akan Engkau, semakin bekerja selagi masih siang. Itulah tujuan hidup kami di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa roh jahat yang tidak senang dengan kami pada hari ini, kami usir, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Salam saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ini lagu yang barusan kita nyanyikan, lagu yang sangat indah sekali. Ya, lagu yang kita tujukan kepada Tuhan. Betapa indahnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, memang bulan-bulan ini kita terus memberitakan tentang firman Tuhan yang berkenaan dengan misi. Bekerja selagi masih siang. Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara, saya akan membaca untuk kita semuanya dan saudara bisa membaca di dalam hati. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara sekalian, istilah-istilah yang dipakai di dalam Lukas pasal 5 ini menjadi penjala manusia. Jadi seringkali istilah-istilah ini sangat eksklusif banget, saudara. Jadi kadang-kadang disebut sebagai prajurit Kristus. Kadang-kadang anak Tuhan itu disebut sebagai garam, sebagai terang, dan termasuk juga di sini sebagai penjala manusia. Saudara sekalian, pada saat kita membaca Lukas pasal 5 ini berbicara tentang penjala ikan. Berarti kalau penjala berarti menjala ikan. Ini hal-hal dari hal-hal jasmani
diubah menjadi hal-hal rohani. Jadi yang tadinya pekerjaan Petrus itu dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, saudara sekalian, sebetulnya peristiwa ini kalau kita melihat di dalam Yohanes 21 sekali lagi saudara, itu diulang lagi peristiwa itu. Di mana di dalam Yohanes 21 dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, dan pada saat itu murid-muridnya pulang dari menjala ikan, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Lalu kemudian mereka melihat seorang di pantai dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sana, di sebelah kanan. Lalu mereka heran sekali. Mereka heran sekali dan melakukan. Ketika mendapat ikan begitu banyak, langsung Yohanes itu mengatakan, itu pasti Tuhan. Lalu kemudian Petrus langsung mengenakan pakaian, langsung terjun mendekati Tuhan. Dan ikan yang mereka dapatkan pada saat itu sekitar 153 ekor. Karena sebelumnya Tuhan berkata bahwa apakah engkau punya lauk pauk? Dan mereka mengatakan tidak. Nah, saudara sekalian, ini penjala. Tuhan ngomong langsung kepada Petrus, jangan takut, jangan takut. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dan panggilan ini saudara, ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus. Ini ditunjukkan kepada semua murid pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam Matius 28, Great Commission, di mana Tuhan memerintahkan kepada semua murid, bahkan kepada semua orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara yang ada di tempat ini. Ini panggilan kita, ini sesuatu kewajiban kita untuk kita lakukan. Nah, pertanyaannya saudara, apa yang harus kita lakukan? Respon kita seperti apa ketika Tuhan memanggil kita? Saudara sekalian, masalah menjadi penjala manusia, sebetulnya panggilan apa sebenarnya? Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini bukan panggilan agamawi saudara. Ini panggilan Kristus. Kalau ini panggilan agamawi, ingat di Matius 23, Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat. Kamu mengarungi lautan, kamu menyeberangi lautan untuk menebatkan satu orang supaya jumlahnya bertambah. Bukan seperti itu saudara. Tapi ini panggilan Kristus. Nah, panggilan Kristus atau pengabaran Injil atau pelayanan sebetulnya apa sih? Panggilan seperti apa sih? Maka ada dua poin yang mau saya sampaikan kepada saudara di tempat ini, yaitu pertama, panggilan hanya dilakukan oleh orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami keselamatan dengan Kristus. Dan dia menceritakan pengalaman itu kepada orang sesuai dengan waktunya Tuhan, bijaksananya Tuhan, dan kuasa dari Tuhan. Saudara sekalian, kita mesti hati-hati. Ketika kita memberitakan Injil, belum tentu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini, kecerobohan anak-anak Tuhan, di mana-mana memberitakan Injil, di mana-mana membagi traktar, persis seperti Jehovah Witness itu. Mereka memang kita tahu, niat mereka, maksud mereka baik supaya orang itu percaya, tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam Lukas ayat 5 ini. Ini ada masalah saudara sekalian. Masalah apa yang dihadapi oleh Petrus di sini? Dan di sini kita tahu bahwa Petrus dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya. Yang tadinya dia sedang menjala ikan. Semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan apa-apa. Artinya apa saudara? Ketika kita melakukan sesuatu, baik itu pelayanan maupun penginjilan, kita harus libatkan Tuhan. Kita harus minta Tuhan, oh Tuhan aku mau melayani. Aku minta bijaksana dari Tuhan. Aku minta waktunya Tuhan. Aku minta kuasa daripada Tuhan. Kita mesti hati-hati saudara. Dan di sini kita melihat Petrus ketika Tuhan memanggil dia. Dan sebelum Tuhan menyuruh dia bertolak ke sebelah dalam, Tuhan meminjam perahunya. Ini saudara, ini bagian ini sangat menarik. Petrus memberikan perahunya dipinjam oleh Tuhan. Seringkali kehidupan kita, Tuhan, pernah gak kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk pelayanan? Pernah gak kita menyerahkan hidup kita? Seperti apapun kehidupan kita di dunia ini. Tapi kita seringkali susah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mari kita lihat bagian ini.
Saya tahu saudara, saya tahu persis bahwa Petrus ini ketika Tuhan menyuruh bertolaklah ke belakang. Kayak bertolaklah ke sebelah dalam, ke sebelah sana mendapatkan ikan. Saya tahu saudara, perkataan Petrus ini, Tuhan sudah semalam-malaman kami bekerja keras untuk menangkap ikan, tapi kami tidak tahu apa, kami tidak dapat apa-apa. Saya tahu bahwa Petrus itu tahu persis saudara. Dia tahu kapan musimnya penangkapan ikan, kapan waktunya ikan itu bisa ditangkap. Tapi perkataan Tuhan ini, saya yakin dia betul-betul beriman kepada Tuhan. Dia betul-betul taat kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Otoritas firman, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, meskipun kita lelah, meskipun secara logika manusia itu tidak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan, dengan waktunya Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, maka semuanya akan berhasil saudara. Dan kita akan lihat nanti apa yang selanjutnya, apa yang Petrus lakukan. Saudara sekalian, begitu kita melayani, Tuhan mengingatkan kita. Barangkali kata-kata saya ini sangat kontroversial saudara. Tetapi ingat saudara, di Matius 7 Tuhan mengingatkan kembali loh. Jangan membuang mutiara kepada babi. Karena yang diinjak-injak itu bukan barang itu, barang yang begitu indah itu. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun niat kita, meskipun maksud kita baik untuk memberitakan Injil, untuk melayani saudara, tapi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Kalau belum waktunya Tuhan, kalau orang itu belum siap, jangan dilanjutkan. Kita minta bijaksana dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau saudara, yang Tuhan kehendaki. Yang kedua saudara, panggilan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yaitu menjadi penjalan manusia. Panggilan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Wah, sekali lagi saudara. Panggilan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengenal, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Tuhan melayani, memberitakan Injil, sementara kita tidak pernah mengalami Tuhan itu seperti apa? Allah itu God is good, seperti tadi worship leader mengatakan. Allah itu baik. Bagaimana Allah itu mengasihi saya? Allah itu peduli dengan saya. Allah itu sungguh luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengalami hal itu saudara. Bagaimana mungkin kita bisa pergi melayani, melakukan pelayanan sementara kita tidak pernah mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Allah itu Allah yang Tritunggal. Allah itu Allah yang Esa, tiga pribadi. Dan firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu menyelamatkan, yaitu melalui Yesus Kristus. Bagaimana hidup saya bisa diselamatkan? Sementara itu kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita tidak pernah mengkonsepkan hal itu. Tapi semua apa yang kita harapkan, kita mau melayani seakan-akan itu untuk Tuhan. Hati-hati saudara dalam hal ini. Tuhan mengajarkan kita. Mari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita mengenal Allah dengan baik. Saudara, ada satu cerita. Ini kisah nyata. Mungkin saudara pernah dengar di antara jemaat-jemaat Tuhan. Teman rekan Billy Graham, Charles Templeton. Charles Templeton itu adalah seorang yang luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Billy Graham. Jadi dia penginjil yang sangat luar biasa. Hampir setiap minggu saudara, di dalam gerejanya itu hampir 13.000 orang datang. Dan pada suatu hari, dia membaca majalah Life. Ketika dia membaca majalah Life, dia melihat seorang ibu yang berkulit hitam, orang Afrika di Afrika sana, sedang menengadah ke atas. Dan yang di sebelah kanannya ada bayi yang sudah mati, yang kurus kering, dan dengan batok kelapa di tangannya menengadah ke atas. Meminta hujan turun. Sudah 3 tahun di daerah itu hujan tidak pernah turun. Dan hampir tiap hari ribuan orang mati. Lalu Charles Templeton melihat itu. Dan mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak memberikan kebutuhan kepada orang ini? Mereka cuma meminta hujan.
Lalu pada saat itu dia mulai tidak percaya, dan saya tidak pernah lagi percaya kepada Tuhan itu. Saudara sekalian, pada hari Minggunya dia datang beribadah, dia datang ke gerejanya dan dia umumkan di depan jemaat, mulai hari ini saya tidak akan ada di sini lagi. Dan saya mengatakan saya tidak percaya lagi kepada Allah yang selama ini saya membawa engkau kepadanya. Yang selama ini saya menceritakan bahwa God is good. Yang Allah yang menyelamatkan. Saya tidak percaya lagi. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena dia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Sehingga terjadi seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita, saudara. Ini saya mengajak jemaat Tuhan. Bahwa jangan pernah kita berpikir bahwa aku mau melayani Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu sesungguhnya dalam hidup saya. Seringkali banyak keluh kesah yang kita alami. Antara saya dengan saudara. Selalu berkekurangan. Selalu gelisah. Ini yang Tuhan. Yang kedua, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil. Melayani. Sementara hidup kita masih berkaca di dalam dosa. Ini yang poin ketiga ini yang perlu kita. Mari kita lihat di dalam ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkan aku, sebab aku ini orang berdosa. Loh, ini aneh, saudara. Kok ketika tadinya masalah yang dihadapi itu bagaimana bisa mendapat berkat Tuhan? Benar gak? Tetapi ketika Tuhan memberkati dia, malah justru Tuhan tinggalkan aku sebab aku ini orang berdosa. Wah, ini ucapan syukur yang sangat dalam sekali, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, justru di dalam kesadaran kita bahwa kita orang berdosa, justru itu Tuhan mau memakai kita. Amin, saudara. Tuhan mau memakai kita. Oh Tuhan, begitu aku mendapat berkat Tuhan selama ini, begitu daganganku begitu banyak, begitu laris Tuhan, begitu banyak hoki, begitu banyak untung. Oh Tuhan, pernahkah aku memberikan waktu saya 1 jam untuk Tuhan? Pernahkah aku mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan? Ingat, saudara, ini yang Tuhan. Dia menyadari kelemahannya. Petrus itu benar-benar menyadari, Tuhan, tinggalkan aku. Sebab aku ini orang berdosa. Saudara sekalian, kalau kita melihat ini, ada beberapa di pasal-pasal lain. Seperti orang kusta, orang yang buta, meminta Tuhan mendapatkan berkat. Dan mereka bersyukur. Tetapi, bersyukur Petrus berbeda dengan bersyukur yang lain. Gak salah, saudara, ketika Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih, daganganku laris. Terima kasih, bulan ini saya mendapat banyak untung. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Terima kasih, memang Engkau baik dalam hidup saya. Tetapi lihat di sini, saudara. Ini tidak bermaksud menghakimi saudara. Tapi ini firman Tuhan mengatakan. Justru ucapan syukur Petrus berbeda di sini. Justru ketika dia mendapat berkat, apa yang dialami? Tuhan, tinggalkan aku. Sebab aku ini orang yang berdosa. Dia tidak bermaksud untuk mengusir Tuhan. Tapi dia menyadari bahwa, ya Tuhan, aku tidak layak mendapat berkat ini ya Tuhan. Begitu banyak berkat ini yang Kau berikan kepada saya. Ya Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Aku tidak layak. Pada saat itulah Tuhan mengatakan, "You jangan takut. Mulai saat ini aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia." Tadinya menjala ikan, menjadi menjala manusia. Ini hal-hal jasmani diubah menjadi hal-hal spiritual. Hal-hal rohani, saudara. Inilah panggilan kepada Petrus. Dan tidak sama dengan kita sekarang ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Entah bagaimana caranya Tuhan. Entah bagaimana cara Tuhan menolong kita. Entah kita pelayanan, entah kita pergi penginjil, entah kita melakukan kunjungan di mana-mana. Kita sudah melayani Tuhan. Tuhan telah memanggil kita menjadi penjala manusia. Sini. Mari kita, saudara,
melihat ini. Bagaimana Petrus menyadari sesuatu hal. Dan kita juga sama pada saat ini. Mengingatkan kita kembali. Membangkitkan ingatan-ingatan kita yang selama ini terpendam. Kenapa aku harus melayani? Karena Tuhan memanggil kita masing-masing sesuai dengan karunia. Ada yang worship leader, ada yang mengajar, ada yang melayani, semuanya. Tetapi pernahkah kita memberikan waktu itu? Dan di sini kita bisa melihat, Petrus itu jeli melihat itu. Sehingga ketika Tuhan memberkati dia, dan justru itu mereka meninggalkan segala sesuatu. Dikatakan di ayat terakhir itu. Ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Loh, ini sudah diberkati, malah justru meninggalkan itu. Artinya apa, saudara? Karena pengenalan akan Tuhan itu sebagai kebutuhan, kebutuhannya itu hanya merupakan alat, saudara, untuk supaya lebih mengenal Tuhan. Jadi seringkali kita memperalatkan Tuhan untuk mendapatkan kebutuhan. Tuhan ada supaya kebutuhanku tercukupkan. Tetapi di sini, ketika dia memiliki kebutuhan, akhirnya dia berdoa. Akhirnya dia semakin hari semakin mengenal Tuhan. Sehingga kebutuhannya itu lagi bukan sesuatu yang utama lagi. Tetapi hanya sebagai alat supaya dia bisa mengenal Tuhan yang sejati itu. Dan saya yakin bahwa Petrus di sini, dia mengenal betul itu. Dia tahu bahwa yang memberikan itu lebih penting daripada ikan yang banyak ini. Daripada berkat yang banyak ini. Nah, ini mengingatkan kita kepada jemaat Tuhan. Bahwa marilah kita fokus kepada yang memberi berkat. Marilah kita berbakti kepada dia. Marilah kita bekerja selagi masih siang untuk dia. Karena kita telah dipanggil untuk menjadi menjala manusia. Saudara sekalian, nanti kalau kita melihat ketika peristiwa itu terjadi. Dan kita melihat nanti di Kisah 2, di mana Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun di atas mereka, Petrus mendapat kuasa dari Tuhan. Dia mendapat bijaksana dari Tuhan. Dia mendapat waktu dari Tuhan. Dan dia berkhotbah sangat bagus sekali, saudara. Saya heran sekali. Padahal dia orang sederhana, dia orang yang tidak terpelajar, yang tidak jauh beda dengan saya, dengan saudara. Dia tidak seperti orang-orang Farisi. Tapi bagaimana dia mengambil perjanjian lama dari kitab Mazmur dan Samuel, menyentuh hati akan pendengar pada waktu itu. Dan 3.000 orang bertobat. Saudara sekalian, mengingatkan kita kembali. Bagaimana kita mengobarkan. Tuhan memberikan kita roh pemberani, bukan roh penakut, saudara. Dan nanti kalau kita melihat bahwa Petrus itu bukan hanya menjala orang-orang Yahudi, tapi menjala non-Yahudi. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 10, di mana pada saat itu Petrus sedang ada di Yope. Lalu kemudian di dalam mimpi Tuhan sedang menunjukkan mimpi sesuatu yang aneh. Menurunkan binatang-binatang yang haram, berbagai macam binatang yang haram. Lalu Tuhan mengatakan, sembelilah dan makanlah. Lalu Petrus mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini Tuhan? Aku tidak pernah melakukan ini. Ternyata saudara sekalian, di depan pintu ada 2 orang utusan dari prajurit Romawi, dari serdadu Romawi, Cornelius, yang ingin sekali mengenal Tuhan. Dan pada saat itu Petrus pergi ke sana. Dan satu keluarga, seluruh daripada keluarga itu bertobat. Nah, saudara sekalian, ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah melakukan tugasnya di dunia selagi dia masih di dunia. Sekarang Tuhan menyerahkan tugasnya kepada kita. Dan hati-hati, saudara. Harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Bijaksananya Tuhan. Kuasa daripada Tuhan. Mari kita minta, saudara. Tuhan tidak memberikan roh penakut kepada kita. Tapi Tuhan memberikan roh pemberani kepada kita. Artinya apa? Apapun tantangan itu, Tuhan beserta dengan kita, saudara. Kita mengalami damai sejahtera. Sekarang mintalah kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Tuhan, minggu ini aku mau mengabarkan Injil kepada pembantuku, kepada supir saya, kepada teman saya di kantor, kepada tetangga saya. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, Tuhan.
Saudara bisa tanya kepada Ibu Gembala, kepada Kak Feby, dan hamba-hamba Tuhan di sini. Tetapi tulis di daftar rindu. Tuhan, aku belum siap. Saya belum tahu bagaimana caranya. Minta saudara. Minta kuasa daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita roh pemberani. Bukan roh penakut. Saudara, seringkali mungkin di antara saudara ada pembantu di rumah. Ada sopir, teman-teman kita di kantor, tetangga-tetangga kita. Seringkali kita memarahi pembantu kita ketika dia bikin salah, ketika dia buat kesalahan. Kita memarahi dia habis-habisan. Tetapi kasih yang lemah lembut daripada Kristus, kita takut memberitakan. Nah ini nih saudara. Kita sering memarahi orang-orang yang bekerja dengan kita, pembantu kita. Tapi kasih yang Tuhan berikan, roh pemberani, kasih Kristus yang begitu lemah lembut, kita tidak berani memberitakan saudara. Tetapi kita mesti hati-hati. Mari kita minta Tuhan. Nanti saudara mulai pikirkan cara ngomongnya ketika saudara bertanya. Cara jawabnya seperti apa. Dan ketika minta waktunya Tuhan. Tuhan, aku minta waktu Tuhan. Berikan aku bijaksana. Tapi kalau belum nyambung saudara, jangan dilanjutkan. Karena Injil itu tidak bisa, PI itu tidak bisa dipaksakan. Seperti tadi Matius 7 dikatakan. Sama seperti engkau memberikan mutiara kepada babi. Nah ini. Tetapi kita bisa melakukan itu saudara. Itu tidak sembarangan. Hanya kepada orang-orang yang sudah mengalami keselamatan daripada Kristus. Dan pengenalan akan Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Tuhan memanggil. Dan pada saat itu dia bangkit. Sekalipun dia sering jatuh bangun. Tapi ketika Tuhan bangkit dari kematian. Dia bangkit dengan rohnya. Dan 3.000 orang bertobat. Dan orang-orang non-Yahudi juga bertobat. Serdadu Romawi. Tidak ada jauh bedanya dengan kita sekarang. Entah apa pelayanan kita sekarang. Marilah kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bekerja selagi masih siang. Tetapi kalau kita belum mengalami itu saudara, maka kita seakan-akan berat sekali saudara. Seringkali ketika Tuhan memberkati kita, ketika banyak kita mendapat berkat, kita semakin hari semakin lupa Tuhan. Tapi di sini kita tahu, Tuhan memberkati berlipat-lipat dengan banyaknya ikan. Justru dia sadar satu hal, Tuhan tinggalkan aku orang berdosa. Saya harap saudara semua, ketika kita mengalami kesadaran itu, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku begitu banyak berkat, mendapat berkat Tuhan. Berikan aku hikmat apa yang harus aku lakukan Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidup. Ya bukan mati saudara nggak kerja sama sekali. Tetapi mari mengutamakan hidup kita. Bekerja selagi masih siang. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh meresponi panggilan-panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjala manusia. Dan begitu banyak saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang jarang ke gereja. Bahkan yang tidak percaya Tuhan. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Untuk pergi menjala mereka. Dan membawa mereka di tempat ini. Supaya mereka bersama-sama dengan kita. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Begitu luar biasa firman-Mu. Begitu menyentuh hati kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu ceroboh. Melakukan seakan-akan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya tidak. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Berikan kami hikmat. Supaya kami tahu kapan waktunya Tuhan. Kapan kehendaknya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami juga mengalami keselamatan di dalam Engkau. Pengenalan akan Engkau. Dan supaya kehidupan kami menjaga kesucian. Dan tidak bermain-main di dalam dosa. Sebab Engkau kudus ya Tuhan. Kami percaya
bahwa Engkau tidak dekat dengan orang yang penuh dengan dosa. Kalau orang itu tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau bisa mengampuni ketika kami sungguh-sungguh sadar dan bertobat di hadapan Tuhan. Seperti Petrus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Biarlah kami semuanya bisa meresponi panggilan itu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati. Tuhan sedang mencari penjala-penjala manusia. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Saya tidak tahu apa keadaan saudara pada saat ini, tetapi mari kita datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, ini aku. Semua milikku kuserahkan kepadamu, karena aku mau hidup menyenangkan Engkau. Hamba Tuhan sudah berhenti berbicara pada pagi hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus akan terus berbicara bagi kita masing-masing. Mengingatkan kepada kita bahwa panggilan Allah masih terus berlaku. Mengingatkan kepada kita pentingnya pengenalan akan Allah. Mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya menjaga kekudusan hidup kita sementara kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Menyadarkan kita, semakin membuat kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya. Ini aku, semua milikku kuserahkan kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini aku, semua milikku
pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Engkau menyelidiki hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami untuk kami dapat mengalami pertemuan, pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Sehingga hari lepas hari kami semakin mengenal Engkau. Ajar kami Bapa untuk selalu menyadari dan mendengarkan suara-Mu yang memanggil kami untuk menjadikan kami sebagai alat di dalam kerajaan. Ajar kami Bapa untuk menjadi seperti Petrus dan murid-murid yang mau mempersembahkan apa yang ada pada mereka untuk kemuliaan-Mu, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu mengintrospeksi diri kami agar kami boleh menyadari siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga kami terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami kudus di hadapan-Mu. Sementara kami melayani Engkau. Ajar kami Bapa untuk selalu berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Karena aku mau melayani Engkau. Aku mau terlibat di dalam pekerjaan-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, apapun kebutuhan sidang jemaat-Mu saat ini, Engkau adalah jawabannya. Apapun situasi kami pada saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman kami. Yang belum punya pengalaman bersama dengan Engkau, biarlah Tuhan akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Dan yang sudah bekerja, Tuhan berikan pimpinan supaya kami boleh melakukan yang terbaik, menjadi berkat di tempat di mana kami berada, bekerja, karena kami tahu promosi datang dari Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah karena sakit. Berdoa buat Bapak Wengki bersama dengan Ibu Yuyun yang sudah begitu lama merindukan untuk datang beribadah, namun saat ini mereka terkendali karena keadaan fisik. Kami berdoa buat Bapak Erwin yang juga masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Cititin, kami berdoa buat Tante Sarah, kami berdoa buat Mak Weli, kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi mereka sedang sakit. Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Bapa di surga ini, hidup kami Tuhan kami persembahkan kepadamu. Kami juga mempersembahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan terus menolong bangsa kami. Tuhan terus memberkati dan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini dalam keadaan aman. Kami terus berdoa biarlah Tuhan akan memberi keberanian kepada para penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden, para menteri. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberi hikmat kepada mereka untuk mengatur semua kebijakan yang akan membawa bangsa ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Dan biarlah kami terus mendapatkan kebebasan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami terus hidup di bumi Pancasila yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa buat gereja di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan menjadikan kami mercusuar di tempat ini untuk dapat menerangi wilayah-wilayah yang ada di sekeliling kami ya Tuhan.
Kami rindu agar keberadaan kami di tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan kami. Jemaat-jemaat dimanapun berada menjadi berkat bagi lingkungannya. Sehingga kami menjadi penjala-penjala jiwa. Kami boleh menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami persembahkan sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.